Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimni ma yanfa'uni wa anfa'ni bima 'allamtani. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbarakah ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita tentang hak-hak dalam Islam. Insya Allah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas hak yang ketiga, yaitu hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semuanya, di mana dengan diutusnya beliau, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, dari gelapnya syirik menuju tauhid, dari gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah, dari gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Surat Al-Jum'ah ayat 2. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan mereka, mensucikan mereka dari noda-noda, dari noda syirik, kufur, nifaq, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, setelah sebelumnya mereka di dalam kesesatan yang amat nyata. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika demikian, maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah bagi hamba, adalah nikmat yang harus kita syukuri bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idza ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah SWT telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi diutusnya Nabi Muhammad adalah anugerah, adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Kita akan sampaikan yang penting-penting, ya. Di antaranya yang pertama, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya bagi kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang layak, dengan kecintaan yang besar, dengan kecintaan yang melebihi dari kecintaan kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain."
Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Maka kita wajib harus mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang besar, melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya, pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Mendengar hal itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Ya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Jadi kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari segalanya. Akhirnya Umar pun mengatakan, ya, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Jadi ya, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Ya, karena Rasulullah SAW mengajak kita ke surga. Sedangkan diri kita, keluarga kita bisa jadi mengajak kita ke neraka. Ketika kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita, disitulah kita akan merasakan kelezatan iman, manisnya iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salasun man kunna fih wajada halawatal iman. 3 golongan, 3 hal. Jika 3 hal itu ada pada seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ya, daripada selainnya. Jadi kita, ya, hak yang pertama ini kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Sebagaimana dalam hadis, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan nanti bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang kita cintai adalah orang-orang kafir, maka kita akan, ya, dikumpulkan bersama mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi ingat, ma'asyiral muslimin, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar pengakuan. Ya, ngaku-ngaku. Tapi cinta itu adalah pembuktian. Percuma kita mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau faktanya, kenyataannya, ya, kita menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya harus kita sadari bahwasanya cinta kepada Nabi itu adalah pembuktian. Kita buktikan dengan tutur kata kita. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita buktikan dengan ibadah, akhlak, akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku.
Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, buktikan dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ayat ini tantangan, bahkan ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi nggak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya, tapi nggak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Mereka bohong, dusta dalam pengakuannya, sampai betul-betul ya mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini penting karena banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ketika datang kepada mereka perintah Nabi SAW, mereka tidak melaksanakannya, menerjangnya. Ketika datang perintah Rasulullah SAW, mereka mengabaikannya. Ya, mereka beribadah bukan dengan tuntunan Nabi, tapi dengan tuntunan hawa nafsu mereka. Ya, cinta macam apa jika seperti itu? Ya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza la amri fil qiyasi badi'u syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kau maksiat kepada Rasul, tapi kau mengaku ya cinta kepadanya, sungguh ini adalah ya sangat jelek. Andaikan cintamu itu adalah benar, kau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencintai itu sangatlah ya taat kepada orang yang dia cintai. Yang kedua, di antara hak Rasulullah SAW ya yang hendaknya diperhatikan oleh umatnya, yaitu mentaati Rasulullah SAW. Ya, kita harus taat kepada Rasulullah. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya taat, nurut, manut. Ya, kalau Rasulullah SAW memerintahkan, kita amalkan. Kalau Rasulullah SAW, ya, kalau Rasulullah SAW melarang, maka kita ya meninggalkan. Sebagaimana di dalam hadis, sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah SAW? Pertama, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Ini perintah Allah. Ya, yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ini taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya berarti juga taat kepada Allah, karena Allah yang nyuruh. Ya, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah nggak mungkin memerintahkan kita maksiat, itu nggak mungkin. Mustahil. Ya, karena Rasulullah itu menyampaikan apa yang wahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW mengajak kita menuju jalan yang lurus, yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Ya, oleh karenanya kita ini ya, kalau kita taat kepada Rasulullah SAW, dijamin kita berada dalam jalan petunjuk, jalan yang lurus, ya, jalan hidayah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, akan mendapatkan hidayah yang selalu kita minta dalam doa-doa kita, dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu diminta ya oleh Rasulullah SAW, oleh seorang hamba, dan Rasulullah SAW ya adalah salah satu sebab hidayah tersebut. Kalau kita mengikuti petunjuk beliau, kita akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, jika kita tidak mengikuti Rasulullah,
maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kebinasaan, kehancuran, ya, yang akan kita terima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut untuk tertimpa musibah dan azab yang sangat pedih. Ya, siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk neraka. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, akan masuk surga kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Nah, ada orang yang nggak mau masuk surga? Iya. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku berarti dia enggan untuk masuk surga. Maka kaum muslimin, mari kita taati kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita suatu perintah, kita jalankan. Contoh, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kaum laki-laki untuk memelihara jenggot, ya, tidak mencukurnya. Ya mari kita taati. Beliau uswah kita, suri tauladan kita. Jangan kemudian malah kita ini, ya, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksiat kepada Rasulullah sallam. Ya, apa beratnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hak yang ketiga adalah hendaknya bagi kita untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan Rasulullah SAW memanggil kita, hendaknya bagi kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah SAW, disitulah, ya, kehidupan kita, kebahagiaan kita, ketenangan batin kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan penuhilah panggilan Rasul apabila mengajak kalian, ya, kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian, yakni menghidupkan hati. Hati ini hidup kalau kita mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti, ya, wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disitulah kebahagiaan kita. Ya, disitulah ketenangan batin kita. Ya, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Itulah kehidupan yang hakiki. Ya, bukan kehidupan yang cuma sekedar makan, minum, berfoya-foya, tidak. Kehidupan yang hakiki manakala kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mari ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memenuhi, ya, panggilan-panggilannya yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, di antara, ya, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Apa sih sholawat itu? Sholawat artinya kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ya, itu arti dari sholawat. Sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abul Aliyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, memerintahkan kita untuk mendoakan, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawat dan salamlah kalian kepada beliau, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memanggil wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawat dan salamlah kalian kepadanya. Maka bersolawat merupakan tanda dan konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian benar-benar beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Ya, bersolawatlah. Dan di sini ada faedah penting, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabung antara solawat dan salam. Jadi yang paling afdal, yang paling utama adalah kita gabung antara dua-duanya, solawat dan salam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sana ada solawat dan di sana ada salam. Tidak cukup hanya solawat saja, sallallahu gitu saja, atau alaihi salam saja, tetapi yang paling bagus adalah kalau kita menggabung antara keduanya. Taib. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi SAW akan mendapatkan beberapa faedah. Di antara keutamaannya, Allah SWT akan membalas 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi SAW, di mana Allah akan membalas dengan yang lebih, ya, banyak daripada itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Orang yang nanti dekat dengan saya besok di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Jadi kalau kita ingin bersanding dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi di surga, perbanyak solawat kepada beliau. Ya, perbanyak solawat kepada beliau. Ya, jangan pelit. Bersolawat kepada Nabi itu jangan pelit. Ya, atau diringkas-ringkas. Sod, solam, saw. Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bahil adalah orang yang disebut nama saya, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak bersolawat kepada saya. Ini orang yang pelit, medit, bahil. Ya. Orang yang cinta kepada Nabi, maka dia akan sering mendoakan. Itu tanda cinta. Disebutkan oleh sebagian ulama, man ahabbak aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, dia akan banyak menyebutmu. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, maka kita akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya, yang kelima, di antara hak-hak Rasulullah SAW adalah hendaknya bagi kita meneladani beliau dalam segala hal.
Ya, karena beliau adalah suri tauladan kita. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jadi hendaknya bagi kita untuk meneladani ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, merupakan pondasi dasar ya agar kita mengikuti, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, baik dalam tutur katanya, baik dalam perbuatannya, ya, baik dalam ibadahnya, akhlaknya. Hendaknya bagi kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya bagi kita untuk ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik saat masih hidup ataupun kalau sudah meninggal dunia, maka kita ridha dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati sesuatu yang mengganjal di dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Ya, kewajiban bagi kita ketika Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, maka kita nurut, manut, sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu apabila dipanggil pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, ya, agar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan kepada mereka, mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia, ya, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin, ya, untuk tunduk, patuh, tidak ngeyel, tidak menggugat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai ngeyel atau menggugat, membantah dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, jangan. Hendaknya bagi kita untuk, ya, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan tunduk, patuh, nerima apapun yang Rasulullah SAW putuskan kepada
kepada kita. Yakinlah apa yang Allah putuskan, apa yang Rasulullah SAW putuskan, itulah yang terbaik bagi hamba. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab, di antara hak Rasulullah SAW yang hendaknya kita perhatikan adalah hendaknya bagi kita beradab kepada Rasulullah SAW. Hendaknya kita beradab kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak mendahului sebelum beliau, tidak menggugat hadis-hadis beliau dan lain sebagainya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Taib. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.